Selamat pagi saudara, berjumpa kembali bersama saya Desi Indah Lestari. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama wanita tani terkait tentunya pertanian Bali. Dan saya sekarang berada di salah satu desa budaya Kertelangu di daerah Denpasar Timur. Dan tahu ya di sini pertanian masih cukup terjaga. Nah, seperti apa pertanian di Bali dan bagaimana peran wanita dalam pertanian Bali? Nah, di samping saya telah hadir Ibu Tuti Kusumawardani, Ketua Wanita Tani Indonesia Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu, Mbak Desi. Salam sehat, Ibu. Terima kasih, senang sekali jumpa dengan Mbak Desi. Ya, sehat selalu ya, Bu. Hasongkare sehat, wanita tani harus selalu sehat. Oke, wanita tani harus selalu. Kita berbincang terkait pertanian Bali ya, Bu, kali ini. Nah, Ibu, menurut Ibu sebagai wanita tani nih, mungkin seperti apa nih geliat pertanian Bali saat ini? Dari masa ke masa, mengingat kita pertanian Bali itu kan merupakan salah satu daya tarik wisata. Nah, mungkin apakah ada perkembangannya saat ini atau malah ada pergeseran nih, Bu? Nah, menurut Ibu Tuti sendiri seperti apa? Ya, tentu menurut pandangan saya sebagai pribadi dan umumnya wanita tani bahwa pergeseran itu kita lihat sangat drastis, di mana dengan pesatnya perkembangan industri pariwisata mulai tergerus. Jadi pertanian-pertanian, lahan-lahan subur kita mulai tergerus. Untuk itulah kami sebagai wanita tani selalu siap dan sigap untuk turun ke wanita-wanita tani yang ada di pedesaan, bagaimana kita bisa mempertahankan daripada kondisi pertanian yang di Bali ini bisa sejajar seiring dengan perkembangan pariwisata. Oke, mengingat juga kan saat ini yang kita tahu, Bu, banyak alih fungsi lahan juga. Jadi beberapa sawah persawahan mungkin karena tuntutan ekonomi atau juga karena faktor lain, subak yang kekurangan air juga membuat alih fungsi lahan. Menurut Ibu itu seperti apa? Ya, betul sekali. Padahal dulu kita di Bali ini sudah sangat terkenal sekali dengan sistem pertanian tradisionalnya subak itu. Tapi sekarang betul-betul sudah tergerus, tapi saya kira jangan putus asa lah. Yang penting kita adalah support sistem dari pemerintah bagaimana mempertahankan debit air ini. Ya, ini tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri, tetapi harus dari pemerintah yang ikut mensupportnya juga. Dari kalangan akademisi tentunya harus ikut turun. Berarti semua pihak ini harus ikut ya, Bu, untuk memajukan pertanian. Nah, menurut Ibu, apa sih penyebab, tadi kan Ibu sudah sampaikan beberapa tuh, penyebab utamanya yang menurut Ibu menjadi perubahan pertanian ini, menjadi penyebab yang utama, apakah sektor apa, Bu, yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran pertanian ini? Tentunya penyebab utamanya adalah anomali sistem, anomali cuaca, maksud kami. Jadi itulah pergeseran daripada pola hidup sekarang yang lebih mengutamakan ke industri pariwisata. Tetapi kalau saja sekarang pemerintah memang betul-betul concern terhadap pertanian, tentu harus mempertahankan lingkungan dan juga mempertahankan lingkungan yang asri sehingga debit-debit air itu tidak menurun. Kemudian bagaimana kita mulai beralih kepada pertanian organik dengan transformasi teknologi. Tentunya ini memang tidak mudah, tapi kalau kita pikul secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, juga masyarakat petani dan organisasi petani seperti kami ini di Wanita Tani ikut berkolaborasi, bersinergi, saya yakin beban yang berat itu akan menjadi ringan. Oke, beban yang berat menjadi ringan. Nah, itu suatu hal yang harus digarisbawahi. Tadi Ibu menyebut seperti wanita-wanita tani yang organisasi Ibu. Bagaimana dengan menurut Ibu peran wanita di sini dalam pembangunan pertanian? Mengingat sebenarnya wanita itu punya kemampuan juga berperan dalam pertanian. Ya, tentu di sini peran wanita, terutama perempuan-perempuan di Bali ini mempunyai suatu impian yang sangat besar, yaitu bagaimana perempuan-perempuan di Bali ini ingin sekali ikut mengambil bagian dari dalam memajukan ekonomi keluarga. Dan di situ wanita-wanita tani sudah banyak sekali dibekali bagaimana wanita-wanita tani bisa merubah industri
industri pertanian. Maksud kami adalah produksi pertanian ini dirubah menjadi industri pertanian dari skala rumah tangga seperti pengolahan singkong menjadi keripik, pengolahan yang lain-lain juga itu menjadi suatu produk konsumsi yang mempunyai nilai jual. Nah, itulah peran wanita tani. Kemudian wanita tani juga ingin bagaimana ikut berambil bagian di dalam penghijauan. Kemudian kami wanita tani ada arisan-arisan, di dalam arisan-arisan itu juga kami selalu turun ke masyarakat tani, mengedukasi masyarakat bagaimana untuk menanamkan dalam mindset wanita tani, petani-petani yang ada di Bali ini kita beralih ke pertanian organik. Tentunya pertanian organik menjadi catatan nih Bu ya, lebih baik menjadi pertanian yang lebih bagus dikembangkan untuk kedepannya. Nah Ibu, itu kan untuk yang kita tahu wanita tani ini juga mengedukasi karena ada akademisi juga di sini, ada berbagai kalangan dan di situ juga diajarin bagaimana pasca panen ya Bu ya dalam pertanian. Nah, industri pengolahan. Nah, bagaimana kalau ibu-ibu yang baru pensiun, apakah bisa mulai untuk pertanian misalnya membentuk kebun sendiri di rumah atau berusaha untuk menghijaukan rumah nih? Nah, itu bagaimana menurut Ibu? Itu sangat memungkinkan sekali. Kami berharap para ASN saat pensiun jangan berkecil hati, jangan merasa sudah tidak terpakai lagi. Tapi kita bisa di dalam pertanian ini kita bisa mengaktualisasikan diri sehingga menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat lain. Nah, disitulah kita dalam seminar ini nanti kami akan menyampaikan bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di pekarangan kita untuk bisa menjadi pertanian organik skala rumah tangga. Oke. Nah, ini kan tadi udah Ibu sebutkan. Ini ada seminar. Mungkin seperti apa program wanita tani yang telah Ibu nahkodai yang sudah dan akan dilaksanakan mengingat pentingnya nih pertanian, juga pentingnya pertanian di untuk wanita. Mungkin seperti apa nih Bu? Program apa yang sudah dilaksanakan dan akan dikembangkan? Kalau program yang sudah dilaksanakan mungkin kami sudah sebutkan seperti penghijauan, kemudian edukasi kepada masyarakat tani untuk beralih ke organik. Nah, tentunya agar program-program ini bisa berkelanjutan. Bagaimana bisa berkelanjutan? Tentu pada saat hasil industri dari produk pertanian itu mendapat dukungan dari pemerintah dari segi permodalan. Kemudian pemasaran juga, apalagi sekarang pemasaran secara digital bagi kalangan milenial sangat bisa dilakukan itu. Kita rangkul milenial kita bagaimana untuk bisa menyukai, menyenangi pertanian dari hulu, dari produksi, kemudian langsung pemasaran di hilirnya. Dari hulu ke hilir ya Bu ya. Nah Ibu kan ini juga salah satu program yang tadi Ibu sebutkan itu adalah program Tebo Modern. Tadi saya udah dapat bocorannya ya. Mungkin seperti apa? Seberapa efektifkah Tebo Modern? Apalagi ini kan nanti pesertanya itu adalah wanita semua. Seberapa efektif untuk rumah tangga dan juga dampaknya untuk lingkungan Bu? Nah, program Tebo Modern ini memang kita berpikir untuk bagaimana untuk menyelamatkan bumi, mengurangi pencemaran lingkungan. Apalagi sekarang kita tahu di DKI seperti itu kondisi pencemaran lingkungannya, bagaimana di Bali ini kita bisa pertahankan untuk pencemaran lingkungan. Jadi tentunya bagaimana menyelesaikan masalah sampah organik dari sumber. Sumbernya itu adalah dari lingkungan rumah tangga. Sehingga saya harapkan jangan sampai wanita-wanita tani ini ataupun ibu-ibu rumah tangga ini membuang sampah organiknya ke TPA. Jadi lebih baik bagaimana melalui Tebo Modern ini kami akan memberikan seminar bagaimana mengolah sampah organik ini jadi dari sampah menjadi berkah, bukan sampah menjadi musibah.
Oke, berarti pengolahan sampah limbah organik dari rumah tangga itu diolah menjadi berkah ya Bu, bukan musibah. Mungkin salah satunya yang tadi dicontohkan adalah dari daun-daun kering itu bisa menjadi pupuk. Terutama di Bali nih Bu ya, kan ada canang sampah upacara itu juga bisa dikelola untuk di Tebo Modern ini. Mungkin seperti apa? Bisa jelaskan sedikit Bu? Jadi sistem daripada Tebo Modern ini betul-betul sangat-sangat efektif bagi skala rumah tangga kecil, rumah tangga sederhana yang tidak mempunyai lahan cukup luas. Itu bisa karena kita bisa mengolah semua limbah-limbahnya itu untuk menjadi hal yang sangat bermanfaat. Sehingga di rumah kita lingkungan menjadi bersih. Kalau lingkungan menjadi bersih, kemudian hasil daripada itu tanahnya menjadi subur. Kemudian di rumah juga semua seperti tikus, kecoa itu juga bisa kita hindari. Akhirnya kita mendapatkan suatu lingkungan yang sehat bagi keluarga yang betul-betul melaksanakan Tebo Modern ini. Baik, nah itu berarti untuk Tebo Modern manfaatnya banyak sekali Bu ya. Mungkin himbauan untuk pemerintah sendiri nih, kita juga punya program dan punya andil juga untuk pembangunan pertanian Bali. Mungkin himbauan Ibu sebagai sektor pertanian, wanita yang bergerak di bidang pertanian mungkin seperti apa untuk pemerintah dan untuk masyarakat sendiri Ibu? Ya, himbauan kami kepada pemerintah tentu janganlah pernah berhenti untuk mensupport, untuk memberikan dukungan yang penuh kepada petani-petani kita yang ada di Bali. Dengan lahan yang makin sempit ini, tapi ada solusi, yaitu dengan teknologi, semua akan terselesaikan. Tinggal sekarang bagaimana dukungan yang serius daripada pemerintah untuk memberikan suatu anggaran bagaimana mengelola pertanian ini secara modern, karena dengan teknologi dibutuhkan juga dana, kemudian mencetak sumber daya petani yang milenial, yang muda-muda, agar bagaimana milenial mencintai pertanian itu juga butuh dukungan daripada pemerintah. Bagaimana kita mencetak petani-petani muda agar hasil itu menjadi bisa lebih berkualitas, lebih banyak, dan lebih kontinuitas. Lebih kontinuitas, mungkin tuh himbauan untuk pemerintah. Untuk masyarakat sendiri, apa harapan Ibu ke depan di akhir statement ini Bu? Harapan untuk pertanian Bali yang lebih baik. Harapan kami kepada masyarakat, janganlah merasa berkecil hati atau segan-segan untuk menyandang predikat sebagai petani. Karena petani tidak identik dengan kemiskinan, tetapi petani akan bisa menjadi makmur, sejahtera, asal ditekuni dengan serius. Dan kami selalu ingin berkolaborasi, bekerja bersinergi dengan pemerintah, dengan semua elemen masyarakat untuk memajukan pertanian yang ada di Bali ini. Bagaimana pertanian di Bali bisa memenuhi kebutuhan Bali. Asongkare bisa melebihi dan kita bisa ekspor keluar Bali. Salam sehat ya Ibu dan selalu sehat. Selalu sehat, karena wanita tani harus sehat. Wanita tani harus sehat. Desi Indah Lestari, Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali.